Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah awal. Al-Fatihah rumiyin sampun. Al-Baqarah mawon nggih. Kita waos sarangan kula riyin mantun jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali tafsir Al-Qur'an dalu menika surat Al-Baqarah awal.
Alif lam mim. Alif lam mim ini termasuk huruf muqatta'ah, huruf-huruf Al-Quran. Alif, lam, dan mim. Jadi ini termasuk ayat mutasabihat. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Ada yang mengartikan alif Allah, lam malaikat, atau Jibril, mim Muhammad, itu ada. Namun yang jelas ini termasuk ayat mutasabihat. Dzalikal kitab, dzalika utawi iki, dzalikal kitab utawi iki kitab. Dzalikal kitab bermakna hadzal kitab. Iku la raiba, ora ana keraguan fihi ing dalam kitab Al-Quran. Hudan dadi pituduh, dadi petunjuk. Lil muttaqina kanggone wong kang takwa kabeh. Jadi setiap ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu biasanya kabar yang akan disampaikan setelahnya adalah kabar yang sangat penting. Ya memang semua penting, tapi ini terlebih hal yang diawali dengan huruf muqatta'ah, suatu hal yang sangat-sangat penting. Dijelaskan setelahnya dzalikal kitab la raiba fih. Kitab ini Al-Quran yang dimaksud adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Jadi kitab Al-Quran ini merupakan mukjizat Rasul Muhammad SAW yang terbesar. Kenapa dikatakan mukjizat yang terbesar? Karena di dalam Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang lampau, yang bahkan Rasulullah Muhammad sendiri belum lahir waktu itu. Jadi Al-Quran bisa menceritakan di dalamnya hal-hal yang terjadi masa lampau. Suatu contoh masa Nabi Adam hingga Nabi Isa. Ini kan hal yang lampau. Bahkan Rasulullah sendiri belum lahir, tapi dapat menceritakan kisah-kisah yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, ini merupakan mukjizat. Dan la raiba fih, kisah-kisah di dalamnya mengandung kebenaran, tidak ada yang meragukan. Jadi kisah di mana kaum-kaum yang terdahulu, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa dan lain sebagainya, semuanya benar adanya. Nah, dan bekas-bekas daripada kisah itu, sejarah itu sampai saat ini banyak yang menjadi tanda kebenaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Suatu contoh kisah daripada Nabi Musa alaihissalam, di mana waktu itu musuhnya terbesar adalah Raja Fir'aun. Ya, yang Allah tenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya yang memusuhi kerasulan Nabi Musa, dan akhirnya sampai saat ini jasad Fir'aun itu masih tersimpan rapi di museum Mesir. Karena apa? Memang dijadikan jasad Fir'aun itu sebagai tanda atau bukti bahwa kisah yang terdahulu zaman Nabi Musa itu sampai saat ini masih benar kebenarannya. Ya, Allah berfirman, al yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Allah berfirman,
Di hari ini, al-yauma, di hari ini, nunat jika bibadanika, aku selamatkan wahai engkau Fir'aun, tapi badanmu. Diselamatkan badannya saja, jasadnya saja. Jadi Fir'aun dengan puluhan ribu tentaranya yang Allah tenggelamkan di Laut Merah, jasadnya yang lain hilang atau hancur di dalam laut. Namun jasad Fir'aun saja Allah selamatkan. Karena memang kata Allah, al-yauma nunajjika bibadanika. Di hari ini aku selamatkan badanmu wahai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayatan, agar jasadmu menjadi tanda kebenaran bagi orang-orang yang setelahmu. Kisah Fir'aun benar adanya, tidak ada yang bisa meragukan karena sampai saat ini jasadnya masih utuh. Nah, jadi memang itu diabadikan oleh Allah, diselamatkan jasad Fir'aun supaya menjadi tanda kebesaran ayat Allah, bukti sejarah ini loh, orang yang menentang yang mengaku menjadi Tuhan. Iki lho wujude wong sing ngaku dadi pangeran iki lho. Nah, kalau ingin tahu bisa ke Mesir, museum, lihat jasad daripada Fir'aun laknatullah. Atau mungkin nggak usah ke sana, kita panggil di HP pun bisa muncul gambar itu. Okay. Jadi sampai saat ini jasadnya masih bisa dikenali. Jasad kerangka terbungkus kulit yang mengering. Kulitnya masih kering, saya enak, nggak hancur. Itu salah satu tanda atau bukti bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudallil muttaqin. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ini. Jadi Al-Quran akan bisa menjadi petunjuk terkhusus untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orang yang tidak bertakwa, ya jauh untuk bisa menerima Al-Quran. Karena orang-orang pilihan yang termasuk orang-orang yang mutakin ini, termasuk kita semua yang mendapatkan keimanan dari Allah, ini orang-orang yang pilihan. Dan kalau sudah dikatakan mutakin, ini tentu ada iman di dalamnya, nggak mungkin nggak ada. Ya, jadi kalau iman itu sudah mutakin, itu sudah pasti ada iman. Kalau iman saja, apa mesti mutakin? Belum tentu. Imannya seperti apa? Jadi iman orang yang beriman itu memang orang yang dipilih oleh Allah. Nah, tapi namanya iman itu harus menyeluruh. Jadi iman itu ya harus mencakup semua, rukun iman itu harus semua diimani. Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, qadar Allah. Semua rukun iman harus semua diimani. Jangan dipilih-pilih. Imane gur ning siji ambil loro tok liyane gak. Ya batal. Jadi iman itu kalau enggak menyeluruh batal. Sedang iman pada Allah pun, nah itu harus mencakup 3 tauhid. Ini saya tulis kemarin dalam materi khutbah. Mungkin sudah di-store apa belum Pak Ji? Keimanan itu harus mencakup 3 ketauhidan. Ini harus. Tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ini harus semuanya diimani. Tauhid rububiyah adalah tauhid di mana kita yakin Allah sebagai salah satu-satunya sang khalik, pencipta langit dan isinya, dunia dan isinya. Sing nyetano dunya sak isine iki Gusti Allah. Sing ngramut kabeh Gusti Allah.
Sing maringi rizki kabeh mung Gusti Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sang khalik yang menciptakan dan merawat seluruh jagat dan isinya. Itu satu, kita harus percaya. Dan yang kedua, kita pun juga harus bertauhid pada Allah secara uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satunya Tuhan yang wajib diibadahi. Jadi meng Gusti Allah awake bakal nyembah iya karena butuh wa iya karena stain. Ini harus ini tauhid uluhiyah itu namanya. Yang terakhir tauhid asma wa sifah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dirangkum dalam Asmaul Husna. Nah, itu Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Tidak ada yang lain yang beri kecuali hanya Allah. Allah Al-Wahhab, sang maha pemberi. Allah satu-satunya zat yang maha memberi, nggak ada yang lain. Itu harus kita yakini. Allah Al-Majid, yang maha agung, yang maha tinggi. Satu-satunya yang maha agung adalah hanya Allah. Yang lain berarti kecil. Itu sifat dan nama-nama Allah yang dalam Asmaul Husna itu semua harus kita yakini. Nggak boleh kita menduakannya. Kalau ketiga tauhid itu sudah kita imani betul, nah ini berarti imannya sempurna. Imannya sempurna. Jadi kalau iman hanya sebatas yang nomor satu saja, mengakui Allah sebagai sang pencipta saja, tanpa ada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, berarti imannya belum sempurna. Kurang ada bukti ini. Jadi iman itu harus perlu ada bukti, mengakui dan juga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya iman yang sempurna. Nah, kayak iman iblis, apakah iblis gak iman pada Allah? Dure iblis mbak wede imane. Gitu. Awede iman nang Gusti Allah secara apa? Bil ghaibi. Betul? Kita percaya pada Allah, Allah gaib bagi kita karena kita belum pernah jumpa dengan Allah. Sedangkan iblis iman pada Allah, iblis pernah berdialog langsung dengan Allah. Imannya tidak gaib kepada Allah. Langsung sudah tahu pada Allah. Itu imannya iblis. Nah, secara iman kuat iblis sampai WD. Mengakui Allah sebagai pencipta. Tetapi iman iblis batal karena iblis tidak dilengkapi dengan tauhid uluhiyah, diperintah bantah. Gitu. Diperintah Gusti Allah bantah, batal imannya iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikatakan Allah, iblis ini orang yang mokong, menentang dan termasuk orang-orang yang kafir. Berarti menolak tauhid yang kedua berarti batal imannya, disebut kafirin. Jadi mutakin takwa ini, nah sudah barang tentu imannya mesti komplit kalau sudah kategori mutakin. Nah, karena mutakin ini definisi umumnya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bahkan menurut sahabat Umar, ketika berdialog dengan salah seorang sahabat, mutakin ini didefinisikan oleh dua orang sahabat itu adalah bagaikan orang yang berjalan di tempat yang banyak durinya. Bagaimana kita akan berjalan ketika kita tahu tempat itu banyak durinya? Kayak rasa andalan bisa. Piye mlakuke kira-kira? Hati-hati apa sembarangan? Nah, bagaimana agar tidak tertusuk duri, jalannya gremet alon-alon dirasakne sik iki kecocok apa ora iki. Ora kecocok ya dilangkahne. Lek kecocok dibalekne neh, gak iso dincep, gak iso dilamakne. Itulah orang yang takwa. Dalam meniti kehidupan selalu berhati-hati, jangan sampai menginjak sesuatu yang dilarang oleh Allah. Supaya mlakune gak kena ri piye, mlakune ya alon-alon. Dirasane sik celenet, enak rini gak sida. Itulah orang yang bertakwa. Bagaikan yang
berjalan di tempat yang banyak durinya. Hidupnya selalu waspada, jangan sampai terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah. Jadi satu, Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Muhammad, untuk orang-orang yang beriman, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai obat. Nah, Al-Quran di samping sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa juga sebagai syifa, huda wa syifa. Jadi sebagai obat, obat hati. Jadi kalau hatinya lagi resah, insya Allah dengan baca Al-Quran akan menjadi tenang. Bila sumpek-sumpek melayune ojo neng karaoke, neng omah ae maca Al-Quran. Nah, insya Allah akan menjadi obat. Nah, sumpek malah neng karaoke ben. Nah, itu jenenge keliru dalan. Nah, neng omah ae rasane ndi maca Al-Quran. Insya Allah dapat syifa, dapat obat penenang hati. Ayat lain juga mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma wa syifa wa rahmat lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an yang Allah turunkan adalah sebagai syifa, obat, wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin untuk orang yang beriman, wala yazidudz zalimina illa khosara. Tetapi Al-Qur'an yang bisa menjadi obat, menjadi rahmat untuk orang yang beriman ini, untuk orang yang zalim tidak menambah apa-apa kecuali menambah ruginya saja. Jadi lek wong zalim krungu Al-Qur'an ora tambah kaento obat, tambah khosaro, tambah rugi, tambah blayune. Juga ada ayat yang lain, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, wahai para manusia telah datang kepadamu mau'izah, pitutur nasihat, mir rabbikum dari Tuhanmu, wa syifa lima fis sudur, dan obat terhadap apa yang ada di dalam dada atau hati, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmat, dan rahmat lil mu'minin untuk orang-orang yang beriman. Ini banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai rahmat dan obat untuk orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua. Cik untuk loro. Alladzina yaiku wong-wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa akeh bil ghaibi kelawan kang gaib. Definisi muttaqin menurut Al-Baqarah ayat 3 ini yaiku alladzina wong-wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bil ghaibi kelan kang gaib wa yuqimunas shalah wa yuqimuna lan padha jumenengake sapa wong akeh as-shalata ing pira-pira salat wa mimma lan setengah saking barang rozaknahum kang awe rezeki ingsun ing akeh iku yung fikuna padha gelem infak sapa wong akeh. Orang yang bertakwa diartikan dalam surat Al-Baqarah 3 lanjutannya yaitu orang-orang yang percaya terhadap yang gaib. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya terhadap suatu yang gaib. Jadi gaib itu yang saat ini kita belum bisa melihat, itu suatu yang gaib. Yang saat ini kita belum bisa lihat itu namanya suatu yang gaib. Orang-orang yang percaya kepada Rasulullah di zaman Rasulullah itu namanya imannya pada Rasul tidak gaib. Tetapi bagi kita yang iman pada Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat, iman kita kepada Rasulullah termasuk iman kepada yang gaib. Karena Rasulullah sudah meninggal atau wafat. Jadi iman kita terhadap Rasulullah pun disebut iman terhadap sesuatu yang
gaib karena Rasulullah kita belum pernah lihat. Nah, ini. Jadi ini istimewa ini. Jadi kita percaya pada Rasulullah Muhammad padahal kita belum tahu, itu termasuk iman yang istimewa. Kalau orang-orang zaman sahabat percaya pada Rasulullah karena mereka sudah tahu, wis pernah jagongan, pernah roh, bisa bendina nih. Ya. Iman kita ini lebih hebat lagi. Kita percaya pada Rasulullah padahal kita belum pernah jumpa. Ini termasuk iman kepada sesuatu yang gaib. Jadi gaib yang saat ini kita belum bisa lihat, ini sesuatu yang gaib. Ini. Jadi hakikatnya gaib itu ada, namun saat ini kita belum bisa melihat. Termasuk yang gaib bagi kita Allah. Saat ini masih gaib bagi kita. Surga, neraka masih gaib bagi kita. Bahkan Rasulullah Muhammad pun gaib bagi kita. Ini percaya pada yang gaib. Ini yang pertama definisi orang-orang yang bertakwa. Wa yuqimuna shalah. Yang kedua, definisi orang yang bertakwa kedua adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Jumenengake sholat. Jumenengake iki ngedekne. Menegakkan. Jadi sholat itu tidak hanya dikerjakan tapi ditegakkan. Dalam arti secara kaifiyah, secara pelaksanaannya, rukuk dan sujudnya harus sesuai dengan contoh daripada Rasulullah. Ini langkah yang awal. Secara kaifiyah, secara tata cara pelaksanaan, gerakan apapun harus sesuai dengan contoh. Kita sudah pelajari HPT awal, kita sudah pelajari tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat. Gerakan ataupun doanya sudah kita pelajari sama-sama. Itu langkah pertama kita menegakkan sholat. Doanya sesuai, gerakannya pun juga sesuai. Nah, dan juga menjaga waktu sholat. Ini termasuk juga kategori menegakkan pelaksanaannya. Jadi secara melaksanakannya pun juga taat pada aturan. Jadi kalau sholat duhur jame piro, ya ojo dia lolor sampai setengah loro. Berarti gak menegakkan. Duhure setengah rolas, sholatnya setengah loro. Ya, berarti kan gak menegakkan. Glindor jadi. Nah, yo sik urung ngasar, yo sik oleh. Nah, tapi jenenge glindor. Lah urung ngasar jane kan yo sik oleh sholat duhur. Nah, tapi ya jenenge wis apa? Jauh daripada disiplin. Kecuali Isya. Kalau Isya itu bisa diakhirkan. Isya itu waktunya panjang. Jadi bahkan kalau berani melaksanakan Isya itu jangan dilakukan sore hari. Kalau berani, bosane kelewatan yo hilang. Pasti nanti salat tengah malam kita bangun. Karena duwe rasa urung sholat Isya. Nah akhirnya kita bisa sambung dengan sholat malam. Nah, wani berakhir ngono. Kalau kebablasan ya kehilangan tenan. Kebablasan kehilangan tenan. Tapi biasanya kalau kita belum melaksanakan sholat Isya, tidur tengah malam kelingan, rumoso diutang, mau ditangi, insyaallah tangi. Nah, akhirnya bisa nyambung dengan sholat malam. Nah, krono wis sholat Isya mosok arepe wis. Eman-eman toh. Nah, petang rakaat ditambahi 4 engkas karo 3 lumayan. Dan juga yuqimuna shalah, di samping kaifiyah doa-doa sesuai dengan contoh Rasul, pelaksanaan juga menurut aturan, tentang fungsinya ini juga harus kita jaga. Ya, fungsinya harus kita jaga. Jadi namanya sholat itu dalam surat Ankabut, utlu ma uhiya ilaika wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat sebagai perisai daripada pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ini.
Jadi selagi sholat itu tidak berfungsi sebagai perisai dari fasa dan mungkar, berarti sholat itu belum membekas pada pelakunya. Jadi sholat itu adalah perisai tamenge wong saka perbuatan faksa dan mungkar. Kalau sudah sholat tidak menjadi perisai dari perbuatan faksa dan mungkar, berarti sholatnya belum menambah apa-apa kecuali hanya menambah jauhnya dari Allah. Sholat tapi soyo ador Gusti Allah. Karena apa sholatnya fungsinya belas orang membekas, hanya sekedar melaksanakan saja. Maka sholat kalimatnya bukan ya'maluna sholat, bukan mengerjakan. Sampai lihat dalam Al-Quran seluruhnya nggak ada kata-kata ya'maluna sholat, nggak ada. Pasti wa yuqimu nas-sholah. Jadi ya'malu artinya kan mengerjakan, melakukan. Ya'malu nas-sholah artinya mengerjakan sholat, tapi nggak ada kata-kata itu dalam Al-Quran. Pasti wa yuqimu nas-sholah, menegakkan sholat. Artinya apa? Dituntut ketika kita sudah sholat, nah harus sholat itu sebagai apa? Fungsinya innas sholata tanhaan lil fahsya wal munkar, harus betul-betul ada. Bagaimana caranya? Ya itu, kalau ingin sholat sebagai perisai daripada perbuatan fasad dan mungkar, sedikit banyak kita harus melihat atau mempelajari apa kandungan dalam doa-doa sholat kita. Ya, kalau kita sholat gak tahu apa yang kita baca, bagaimana bisa membekas? Dalam doa sholatmu kamu minta apa? Apa sih dijaluk mau bu? Gitu. Sholat 4 rakaat, cowopet mari, assalamualaikum, assalamualaikum mari. Apa yang kamu minta dalam sholat? Gak tahu. Ya, ini menjadi PR. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat secara benar, secara kaifiah benar, secara doa benar, ya kita harus tingkatkan agar sholat sebagai perisai daripada perbuatan fasad dan mungkar. Kita harus sedikit demi sedikit belajar apa yang kita baca dalam sholat. Saya kan nokah terjemah, ya. Terjemah doa sholat itu banyak. Kita harus gali apa yang kita minta dalam sholat. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, madhep ngulon, Allahu Akbar bersekap. Langkah doa awal adalah doa iftitah. Kita renungi doa apa yang kita minta. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriki wal maghrib. Gulai terjemai. Kita pelajari. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antara aku dan antara dosa-dosaku. Ya Allah jauhkanlah aku, antara aku dan antara dosa-dosaku, kama ba'ata, seperti engkau jauhkan bainal masriki wal maghrib, antara arah timur dan barat. Jaluk pertama, bait pertama, supaya awake iki didohne karo dosa-dosa kaya adohe arah wetan lan kulon. Ini bait pertama. Ya, kita harus apa? Gali sepisan jaluk supaya dia adoh karo dosa kaya adohe arah wetan lan kulon. Selamanya arah timur dan barat tidak mungkin bertemu. Supaya awake gak ketemu karo dosa, njaluke sing pertama. Njaluk didohne supaya gak ketemu karo dosa. Yang kedua, bait kedua, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma naqqini minal khotoya, ya Allah cucilah dosa-dosa saya. Bersihkanlah dosa-dosa saya. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, seperti engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Jaluk diresiki dosane koyok resike pakaian putih sing dikum karo rinso.
Pakaian putih lek noda dikumrinsus wengi isuk dibilas bersih. Bait kedua minta dosanya dihilangkan bagaikan menghilangkan noda dari pakaian yang putih. Ini bait kedua. Bait ketiga, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa saya. Yang ketiga, bil ma'i dengan air, wasalji dan dengan air salju, wal barad dan juga dengan air embun. Dosane awake dhewe njaluk diresiki ngangge banyu biasa, ngangge banyu es lan gawe banyu embun. Loh, segala macam air diminta untuk membersihkan dosa-dosa kita. 3 bait dalam doa iftitah itu kalau dikabulkan hebat. Awake berarti gak ketemu karo dosa. Kira kalau dikabulkan. Lek roh dungane kaya ngono mesti kan hati-hati salate. Bar salat gak sembarangan. Arep ketemu dosa, oh iya, aku ning salat mau njaluk didone dosane kaya adetan karo kulon. Kok aku bar salat sing maksiat? Sing nglakoni dosa berarti nyalai karo salate dhewe. Paling ndak kan dadi rem to. Oh iya, aku mau njaluk didone teko dosa. Kok bar salat kok nglakoni dosa? Nah, akhirnya menjadi apa? Perisai, dadi rem. Itu hanya doa yang pertama saja. Doa iftitah saja bisa menjadi rem awake dhewe lek kelingan artine. Belum doa selanjutnya sampai salam. Hebat itu doa-doanya isinya. Nah, makanya sholat itu dilaksanakan harus dengan tumuk ninah, harus dengan pelan-pelan sambil menghayati apa yang kita baca. Insya Allah kalau bisa seperti itu, sholatnya berkualitas, tidak hanya berkuantitas, nggak mau jumlahnya sing akeh tapi kualitasnya sing dipikir nih. Jumlahnya akeh kualitasnya gak enak nggih apa? Gitu. Walaupun sholat fardu kita jaga 5 waktu itu kalau kualitasnya bagus, insya Allah kita akan seperti doa awal tadi, jauh daripada dosa-dosa seperti jauhnya arah timur dan barat. Wa yuqimunas shalah, ya. Ini yang pertama adalah, yang kedua menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini definisi orang mutakin yang ketiga. Orang-orang yang rela menafkahkan sebagian harta yang telah kami berikan pada mereka. Jadi ketika kita mendapatkan rizki, nah, kalau kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa, kita rela menafkahkan sebagiannya. Wa mimma, mimma ini min sebagian, tidak semuanya. Wa mimma dan sebagian dari apa? Razaqnahum yang telah kami berikan rizki kepada mereka, yunfikun mereka menafkahkannya. Sebagian sih dijalui, orang kabeh. Ketika ada megawe oleh 100 dina wis dijaluk gak kabeh. Ora kok nifan kabeh ora. Nifakno sing 2000 atau 5000 loh, itu namanya sudah min, sebagian. Enggak semuanya. Bahkan kalau kita mau apa namanya wasiat harta, itu paling banyak Rasulullah mengatakan 1/3. Itu sudah paling banyak. Lu separuh gak oleh kakean. Jadi masa awake iki umpamane dunyane wakeh. Ya, anake umpamane loro, anake itu bagian kabeh. Liyane cek wakeh. Umpama arep diwasiatne nang sabilillah atau wakaf, itu paling banyak kata Rasul 1/3 dari harta yang kita miliki. 1/3 itu paling banyak. As-sulus. Berarti ora kabeh dijaluk jane iki. Nah, tentang rezeki juga demikian. Mimma razaqnahum yunfikun, sebagian saja. Ingat dalam surat Al-Imran 133 dan 134. Di sana juga termasuk definisi orang-orang yang bertakwa.
Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 133 134 Al Imran. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah untuk menggapai ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan bersegera menggapai surga. Arduwas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Uiddat lil muttaqin, yang semuanya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang 133. Yang 134, di antara definisi orang yang muttaqin, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra. Orang-orang yang rela menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sarra, lapang, wadhara atau sempit. Jadi orang-orang yang rela menafkahkan hartanya sebagiannya saja dalam keadaan lapang ataupun sempit. Itulah definisi orang-orang yang muttaqin. Ya. Jadi selalu memfikirkan nasibnya di kehidupan akhirat. Ini. Jadi artinya menafkahkan sebagian harta ini memikirkan nasibnya kelak di akhirat. Jadi tanpa mikir buri. Jadi ora kuwabeh dintekne neng donya. Entuk rezeki 100 ora kuwabeh dipangan. Nah, sebagiannya memfikirkan bagaimana saya mulia kelak di hari akhir. Namanya harta, ya. Saakakai harta, kalau untuk mensejahterakan jasad ini tetap entek. Jadi jasad ayah adeki, badan kita ini alat untuk mensejahterakan apa? Harta. Kangge mulyane badan jasad ini namanya harta. Wong lek donyane akeh awake mesti ya sejahtera di dunia. Ya apa ndak? Piye-piye keturutan, arep mangan enak keturutan, arep numpak sing mewah keturutan, arep manggon panggonan sing mewah keturutan. Artinya apa? Harta kalau untuk mensejahterakan jasad ini enggak ada habisnya. Nah, tapi namanya jasad itu masih dimulyane kaya apa? Nah, usianya atau masanya terbatas. Karena apa? Yo ning donya tok jasad kuwi anake. Jasad yang kita banggakan diri lho. Wong yo masanya engko lek wis umure 50 ya wis kendu, gitu. Ya ora, untune mesti ana sing kelong. Ya kulite ya wis mulai jagongan, ya. Tenagane ya wis mulai suda, wis akeh linune. Urung tambah neh kok. Tambah swidak 70 tambah nemen. Nah. Kuwi arepe diuja donya lek wis 70 apa ya gagah. Wah, 70 donyane pangkat tinggi mulyane jasad. Ya, gak iso kok. Mulya lek wis sak umure sakmono kuwi. Nah, tanpa kita memikirkan nasib kita di akhirat, rugi. Nah, maka Allah menyarankan mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari hartamu gunakan untuk memikirkan nasibmu kelak di hari akhir. Nah, jadi nasibmu besok ning akhirat ki pikirno, aja kok ning donya tok. Nah, sak seneng-senenge jasad ning donya paling 100 tahun senenge. Umpamane iso seneng. Tur yo gak mungkin iso seneng 100 tahun. Gitu. Paling sik enom ae penak. Kira umur swidak 70 munggah lho ya gak patek ning donya jan. Arep mangan enak ya wis kakean pantangan. Ngene apa mboten? Gitu. Nah, masanya terbatas. Kalau kita memikirkan mimma razaqnahum tadi, sebagian harta kita sisihkan untuk akhirat. Nah, paling enggak nanti nasib kita di akhirat itu akan bahagia. Dan jasad di akhirat nanti akan dikembalikan menjadi jasad yang baru lagi. Jasad ning donya ya iki awake dhewe iki wis jasad donya. Mulai lahir sampai umur piro ya kuwi jasatane donya. Cilik, remaja, dewasa, tua, jempo, itu jasad dunia.
Kalau jasad kita nanti di akhirat akan dikembalikan dengan jasad yang rata-rata, masih muda kabeh. Jasadnya hebat di akhirat nanti. Gak ono jasad peyok ning akhirat. Jasadnya nom kabeh. Umur mantan anyar kabeh, Pak. Itu di akhirat. Jadi balik nom kabeh, gak enak jasad peyok, jasad tua gak enak ning akhirat. Yang meskipun mati tua kembalikan muda lagi di sana. Rata-rata nanti jasadnya seimbang. Apa wede gak pengen besok mulya jasad sing abadi kuwi mau. Nah, ning donya jasadnya wede ya iki gak diganti wis. Cilik sampai tua ya iki berkembang terus, saya tua, saya remuk. Nah, tapi kalau jasad di akhirat yang kita fikirkan dari mimma tadi, ya, kita sisihkan sebagian harta untuk apa? Memfikirkan nasib kita di akhirat. Besok kalau jasadnya dibaliknya jasad yang hebat, sing nom, gak bakal tua. Jasad sing istimewa. Dan kebahagiaannya pun juga kekal. Nah, urip terus gak mati, gitu. Sehat terus gak tahu loro, seneng terus gak tahu soro, itu nang akhirat. Nah, dan pasti kita akan ke sana, gak mungkin tidak. Kita hidup di dunia ini di dalam alam yang berapa? Alam yang ketiga. Awake dhewe saiki manggon ning alam nomor 3. Yakin gak yakin awake dhewe iki manggon ning alam nomor 3. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Loh, alam rahim lah awake dhewe tau manggon yo gak kelingan. Kelingan sampean? Aku biyen tau manggon ning wetenge ibuku kelingan. Kan enggak. Tapi kan pernah itu ada alam rahim. Sebelum di alam rahim kita ada di alam ruh. Alam ruh. Gusti Allah sing nyekel alam ruh. Ada kelingan ya ora. Tapi kita pernah ada di sana. Dan alam selanjutnya setelah dunia adalah alam barzah, alam keempat, alam kubur. Apa ada gak percaya bakal ning alam kubur? Oh, nyatane saiki kan ya wis akeh kanca-kancane dhewe sing disiki. Alam yang keempat itu, Pak. Alam barzah. Setelah alam keempat pindah lagi alam terakhir namanya alam akhirat. Itulah alam yang terakhir. Alam penentuan. Lek neng kono seneng ya bakal seneng terus, lek neng kono sengsara ya bakal sengsara terus. Nah itu. Jadi makanya Allah mengingatkan kita wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk memikirkan nasib kita nanti di yaumul akhir tadi, di kehidupan yang terakhir tadi. Supaya dia neng kono yo penak lek entuk rezeki aja kabeh mok nggih mulyane jasadmu sing ning donya tok. Nah, elingo besok nasibmu ning akhirate. Supaya neng kono yo ben kepenak. 10 menit lagi ya. Saayat kas paling. Yang keempat, orang-orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Lan wong-wong akeh yu'minuna kamu do iman sapa wong akeh bima unzila kelan barang kang den turunake ilaka marang sira Muhammad. Wa ma unzila lan barang kang den turunake min qablika saking sadurung sira Muhammad. Wa bil akhiratihum lan kelawan dina akhire wong akeh iku yakinun padha yakin sapa wong akeh. Definisi orang yang muttaqin yang nomor selanjutnya adalah orang-orang yang percaya terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad yakni Al-Qur'an. Orang-orang yang percaya pada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik dan yang percaya terhadap apa yang telah diturunkan sebelummu, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa bil akhiratihum yuqinun dan mereka yakin dengan adanya hari akhir alam yang kelima tadi. Nah, ini. Jadi percaya pada kitab Al-Qur'an juga percaya kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Qur'an itu seandainya mereka juga percaya pada Al-Qur'an, ini justru imannya iman yang lumayan, pahalanya double, marrotain. Jadi pahalanya 2.
Jadi orang yang percaya pada kitab sebelum Al-Quran, kemudian percaya juga pada Al-Quran, ini mereka mendapat 2 pahala. Ini jaminan dari Allah. Jadi ada 2 bagian pahala dari Allah. Nah, awake dhewe ya percaya pada Al-Quran dan juga percaya pada kitab sebelum Al-Quran. Sama. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Musa, salasun yu'tana ajrahum marratain. 3 golongan yang Allah berikan 2 pahala. 1 rajulun min ahli kitab, laki-laki dari ahli kitab, amana bi nabihi wa amana bi, yang percaya pada nabinya dan juga percaya pada kerasulan Nabi Muhammad. Ini. Jadi ahli kitab, pendeta yang iman pada nabinya dulu, ketika Rasul Muhammad datang juga beriman. Ini mendapat 2 pahala. Warajulun mamlukun ada haqqallah wa haqqa mawalihi. Yang kedua adalah seorang laki-laki budak, mamlukun itu budak, ada haqqallah, yang dia menunaikan haknya Allah. Ya. Seorang budak yang menunaikan haknya Allah. Apa hak Allah? Kalau Allah punya hak, berarti kita punya kewajiban. Artinya menunaikan hak Allah berarti kita menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah, yakni beribadah. Ya, jadi kalau Allah punya hak, kita punya kewajiban. Seorang budak yang menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, beribadah pada Allah, dan juga menunaikan kewajibannya kepada tuannya. Jadi kewajiban yang Gusti Allah ya dipenuhi ibadah, kewajiban yang tuane sing duweni awake mau. Karena budak itu dimiliki oleh tuannya. Nah, budak tadi juga menunaikan kewajibannya kepada tuannya. Ini juga mendapat 2 pahala. Budak mau oleh 2 pahala. 1 pahala menunaikan kewajiban dari tuannya, yang kedua kewajibannya sebagai hamba kepada Allah. Yang ketiga warajulun addaba jariyatahu. Seorang laki-laki yang mengajarkan adab kepada budak perempuannya. Jadi seorang laki-laki punya budak perempuan, diajari adab, diberi pendidikan sopan santun yang baik, tata krama yang baik. Fa'aksana ta'tibaha, kemudian pendidikannya diperbaiki, artinya menjadi seorang hamba atau budak perempuan yang bagus karena pelajaran dari tuannya tadi. Summa a'taqoha, kemudian dimerdekakan. Setelah diajari tata krama yang baik, diajari adab baik oleh pemiliknya tadi, dimerdekakan. Wa tazawwaja, kemudian dinikahi. Oh, ini hebat ini. Seorang yang memiliki budak, diajari tata krama, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi. Ini mendapat 2 pahala. Budak itu walaupun nggak dinikahi halal zaman dulu, zaman perbudakan nggak dinikahi lo halal. Ini justru diberi pelajaran adab yang baik, dimerdekakan dulu, kemudian dinikahi. Loh, ini seorang tuan yang sangat luar biasa. Ini kata Allah, kata Rasul, termasuk golongan yang mendapat 2 pahala. Nah, ini. Tepat jam 8. Kita sampai pada ayat yang keempat. Kita sambung nanti ya untuk pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan dari 4 ayat ini? Monggo, silakan. Sampun jelas saya nggih? Insyaallah jelas, ini enggak ada yang sulit.
Mudah-mudahan kita bisa meniru daripada ayat-ayat yang telah kita baca, kita pelajari, termasuk daripada definisi orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita, sebisa mungkin kita melakukan apa yang ada dalam ayat-ayat tadi. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.